Oke, terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial cara penggunaan penarikan atau pengembalian atau pemulangan personil. Ada dua, kita bedakan dua, penarikan dan pengembalian atau pemulangan personil. Untuk pengembalian ini akan dilakukan oleh proyek terkait yang rencana mau memulangkan personilnya dikarenakan mungkin proyek sudah mau berakhir atau ada case-case tertentu. Sedangkan untuk penarikan adalah digunakan ketika dari divisi terkait mau menarik personilnya dari proyek A dan mungkin rencananya akan ditempatkan di proyek B, seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk di pemulangan atau pengembalian personil. Kita bikin contoh di proyek H 1, masuk ke proyek H, kemudian masuk ke personil, surat tugas, selanjutnya klik tombol pemulangan personil, pilih personil yang akan dipulangkan, misalnya contoh Bapak Ramses Nababan dengan jabatan Site Manager ME dan EL. Tanggal pemulangan rencana tanggal 31 Desember 2024 dengan alasan selesai tugas. Nah, setelah dirasa data ini sudah diinput semua atau alasan mungkin lebih dari ini bisa didetailkan. Kalau sudah, oke, tombol submit. Nah, selanjutnya permohonan pemulangan personil sudah selesai dilakukan. Selanjutnya ini pending grade sehingga nunggu dari HRD untuk melakukan surat pemulangan personil. Kita masuk ke HRD, surat tugas, kemungkinan ada di aksi. Ini petugas staf dari HRD membuat surat pemulangan personil. Ini setelah dirasa tidak ada masalah, dicek perihal dari proyek mana, divisi mana, nama personil, tanggal pemulangannya, alasan pemulangannya sudah dirasa cukup, tinggal kita klik di buat surat pemulangan. Setelah ini surat pemulangan sudah berhasil dibuat oleh staf HRD. Selanjutnya dokumen yang sudah dibuat oleh staf HRD akan diverifikasi oleh petugas HRD yang ditunjuk. Untuk verifikasi, misalnya ini saya analogikan sebagai staf HRD yang ditunjuk untuk verifikasi data yang dibuat oleh staf HRD sebelumnya. Tinggal klik di tombol approval. Kalau dirasa data sudah cukup sesuai, tinggal approve dan data sudah selesai dibuat pemulangan personil atas nama Bapak Ramses Nababan. Selanjutnya statusnya menjadi approval manager dalam arti ini adalah manajer divisi terkait. Oke, langsung aja masuk ke untuk approval dari manajer, masuk ke proyek karena tadi Pak Ramses masuk di divisi proyek, masuk di menu proyek, kemudian surat tugas. Selanjutnya klik tombol tanda tangan manajer. Kalau dirasa data sudah sesuai, bahwa disepakati bahwa memang personil ini akan dipulangkan dari proyek H, dilakukan setuju. Namun apabila dirasa dokumen yang dibuat oleh orang proyek ternyata ada beberapa pekerjaan mungkin dirasa belum waktunya orang ini untuk dipulangkan, bisa dilakukan reject. Reject tentunya harus memasukkan alasan penolakan tersebut. Kalau misalnya
alasannya sudah diinputkan, maka silakan klik tombol reject. Maka dokumen ini tadi akan dikembalikan oleh pemohon yang membuat pemulangan personil tersebut. Oke, langsung saja kita anggap saja orang ini, Bapak Ramses ini disetujui untuk dipulangkan. Tinggal klik di tombol setujui. Oke, selanjutnya jika sudah di approve, maka dokumen tersebut akan menunggu approval dari PM. Jadi ada persetujuan dari kedua belah pihak, dari manajer terkait dan juga PM yang ada di project tempat dia ditugaskan sekarang. Karena ini proyek 8, kita kembali lagi masuk ke proyek 8, kemudian masuk ke personil, surat tugas. Nanti di kolom ini akan ada tanda tangan orang yang bersangkutan untuk menandatangani tanda tangan PM untuk menyetujui bahwa personil tersebut akan dipulangkan di tanggal yang sudah ditentukan. Oke, sama seperti yang tadi, apabila ini ada beberapa data yang ternyata kurang sesuai, mungkin bisa di reject, atau kalau misalnya sudah sesuai bisa disetujui. Selanjutnya, setelah disetujui, selanjutnya yang bersangkutan nanti akan ada email notifikasi apabila orang tersebut sudah menginputkan email di akunnya beliau. Nanti akan dibuatkan video terpisah. Nah, setelah dirasa sudah sesuai dan disetujui oleh yang bersangkutan atau personilnya, tinggal diklik setujui. Nah, untuk pemulangan personil sudah selesai dilakukan. Jadi nanti kalau misalnya mau cetak memonya atau personilnya, tinggal diklik di menu atau di nomor pengajuannya yang warna biru. Oke, selanjutnya ini case yang pemulangan. Sedangkan selanjutnya kita bahas yang penarikan personil. Ya, sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya bahwa penarikan personil adalah dilakukan oleh divisi yang mempunyai personil yang rencana mau memulangkan personilnya, entah itu karena apa, atau personilnya mau ditempatkan di proyek selanjutnya. Misalnya kita contohkan aja, misalnya kita masuk ke divisi cost control. Mungkin tadi contohnya proyek, sekarang kita untuk kita buat di divisi cost control. Tetap masuk di cost control, surat tugas. Selanjutnya kita klik di menu penarikan personil. Kita pilih proyek dari mana personil itu ditempatkan. Misalnya kita ke H1, terus yang dipulangkan misalnya karena personil tersebut, misalnya ada share, karena di personil di proyek tersebut ternyata ada 4 personil, misalnya mungkin dipulangkan salah satu, misalnya si Dwi Rustanti. Rencana pemulangan misalnya tanggal 31 Desember, alasannya pindah proyek baru, misalnya seperti itu. Setelah dirasa datanya sudah sesuai, tinggal di submit. Oke, sudah. Divisi cost control sudah melakukan pengajuan penarikan personil untuk personil atas nama Dwi Rustanti. Ya, statusnya permohonan, pendingnya grade dari HRD. Balik lagi kita ke HRD untuk melakukan pembuatan surat penarikan personil. Masuk ke HRD, sama masuk ke surat tugas, kemudian sama ada kolom di aksi, bentuknya surat, tinggal diklik
surat. Nah, ini dicek lagi data perihalnya penarikan personil dari proyek E, divisinya cost control, nama personilnya Dwi Rustanti, jabatannya admin, tanggal penarikan tanggal 31 Desember 2024. Alasan penarikannya adalah pindah proyek baru. Mungkin kalau misalnya ada alasan yang perlu ditambahkan oleh HRD bisa ditambahkan, atau mungkin spellingnya kurang jelas, misalnya dirubah juga bisa dari tim HRD-nya. Kemudian setelah data sudah sesuai semuanya, merasa sesuai, bisa buat surat penarikan. Oke, data sudah dibuat dengan nomor 001 HRD SP3S garis miring 2 garis miring 2024 dengan status grade dan pending approval dari HRD. Approval dari HRD ini yang dimaksud adalah petugas yang ditunjuk untuk verifikasi dokumen yang sudah dibuat oleh staf HRD sebelumnya. Sama kayak pemulangan. Nah, untuk profilnya tinggal klik di tombol warna hijau, profil penarikan personil. Nah, apabila data sudah sesuai, tinggal approve di tombol approve. Oke, dokumen penarikan sudah berhasil dibuat oleh HRD. Selanjutnya pendingnya adalah status approval dari manajer. Manajer yang dimaksud adalah manajer dari cost control, yaitu manajer dari saudara Dwi Rustanti, karena Dwi Rustanti adalah tercatat sebagai pegawai yang ada di divisi cost control. Lanjut masuk ke cost control, kembali lagi ke surat tugas. Nanti di halaman cost control akan muncul aksi berbentuk pensil untuk ditandatangani oleh manajer terkait, manajer dari cost control itu. Oke, kalau dirasa dokumen sudah sesuai, tinggal disetujui. Atau kalau misalnya sama seperti yang pengembalian tadi, apabila datanya tidak sesuai atau perlu dibalikan, bisa diklik reject, maka dokumen ini akan dikembalikan kepada pemohon penarikan personil. Oke, disetujui. Selanjutnya data yang sudah disetujui oleh manajer cost control, nanti statusnya adalah sudah di-approve oleh manajer cost control. Pendingnya nanti adalah persetujuan dari PM dari proyek H1. Selanjutnya bisa masuk ke menu, untuk PM-nya bisa masuk ke menu proyek H1, kemudian ke personil, surat tugas. Nah, selanjutnya ini ada satu data yang tadi atas nama Dwi Rustanti, dilakukan penarikan tanggal sekian, sudah di-approve oleh manajernya dari saudara Dwi Rustanti dan approval PM. Tinggal PM selama ini akan mengapprove surat penarikan personil tersebut. Sama halnya tadi pemulangan, ada tombol reject. Jadi reject ini bisa dimanfaatkan ketika ternyata proyek H masih membutuhkan Dwi Rustanti untuk sebagai admin. Bisa di reject dari PM, hingga dikasih keterangan ini rejectnya karena apa, mungkin si Dwi Rustanti masih dibutuhkan untuk menghitung harian, bisa ditulis di kolom catatan ini. Kalau memang di reject, tinggal diklik reject. Oke, langsung saja, karena ini nggak di reject, anggap aja ini sudah disetujui oleh PM, tinggal disetujui oleh PM. Selanjutnya, setelah disetujui oleh PM, tinggal nanti tunggu approval dari yang bersangkutan yang akan dibalikan. Nah, nanti sama, nanti menunya masuk ke menu H1, ke personil, kemudian ke surat tugas, dan yang bersangkutan bisa tanda tangan di sini. Tanda tangan apabila sudah disetujui untuk pulang, tinggal diklik disetujui.
dan selesai. Untuk pemulangan dan penarikan personil sudah sudah selesai untuk tutorialnya. Mungkin nanti kalau misalnya ada informasi-informasi yang kurang jelas dari video ini bisa ditanyakan langsung ke super admin dari IT kami. Terima kasih.